Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di episode Capcin kali ini, cuap-cuap informatif. Nah, saya Najman Ceti yang akan menjadi host di episode Capcin kali ini. Di sini sudah bersama saya Dr. Agri. Silakan Dok, perkenalkan. Perkenalkan, saya Dr. Agri Yudianti Albi, selaku dokter ISIP di PKM Bagu. Ya, kali ini kita akan membahas tentang kejang demam pada anak. Nah, apa sih kejang demam pada anak? Mari kita kupas tuntas di episode kali ini. Nah, Dok, anak itu dikatakan demam itu gimana sih, Dok? Nah, jadi anak dikatakan demam ketika kondisinya di mana dalam keadaan peningkatan suhu tubuh. Nah, di mana suhu tubuh yang meningkat itu harus diukur. Kira-kira itu 37,5 derajat Celcius, dilakukan pengukuran menggunakan termometer. Jadi untuk demam ini sendiri merupakan suatu pertanda sebenarnya atau alarm yang menandakan bahwa ada suatu masalah di dalam tubuh, nah, terutama pada anak. Gitu ya. Terus pertolongan pertama kalau anak itu demam itu apa, Dok? Oke, untuk pertolongan pertama anak pada demam ini sendiri, yang pertama kita harus make sure dulu bahwa anak ini sedang mengalami demam apa tidak. Nah, dengan cara mungkin orang-orang tua di luaran sana harus memiliki yang disebut alat termometer tadi. Jadi harus tahu dulu anaknya benar-benar nggak nih mengalami demam. Di mana demamnya yang tadi saya sebutkan itu demamnya harus 37,5 derajat Celcius. Nah, selain itu mungkin yang penanganan yang pertama itu harus melakukan kompres. Nah, kompresnya ini bisa menggunakan air hangat yang biasa ditaruh di dahi atau di bagian tubuh lainnya. Contohnya di bagian lipatan, itu ketiak, di selangkangan anak, atau di bagian leher juga masih bisa. Nah, selain diberikan kompres, mungkin kedua itu anak harus benar-benar diawasi. Nah, untuk demamnya ini sendiri. Nah, takutnya nanti demamnya ini malah menuju ke keadaan yang lebih parah lagi. Nah, jadi harus benar-benar ditemani, diawasi, diukur untuk demam ini sendiri. Yang ketiga itu mungkin untuk penanganan awalnya. Ketiga, anak harus tidak digunakan pakaian yang tebal atau diselimutin pada saat kondisi demam. Keempat, mungkin bisa didorong anak untuk minum yang banyak, ASI juga harus tetap banyak. Nah, dari ASI atau minum yang banyak itu untuk mengurangi dehidrasi agar asupannya juga tetap terpenuhi pada saat kondisi demam. Terus, mungkin yang kelima, kalau misalnya terjadi demamnya tidak turun dalam waktu yang cukup lama, langsung dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat. Terus, Dok, bagaimana sih kok demam itu bisa membuat anak kejang? Oke. Nah, jadi yang harus kita garis bawahi, tidak semua demam itu menyebabkan kejang. Jadi kita harus tahu dulu kejang itu penyebabnya apa saja. Dia itu multifaktoral sebenarnya. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kejang. Yang pertama mungkin dari keturunan. Nah, ibu, bapak, kakek neneknya itu sudah ada riwayat kejang terlebih dahulu. Selain mungkin dari keempat itu, mungkin kita juga bisa menanyakan tentang riwayat dari om tantenya, sepupunya, atau kerabat dekat yang bersifat keluarga. Dia itu memiliki riwayat kejang apa tidak. Nah, yang kedua, kita juga dapat menggali dari orang tua. Nah, dari orang tuanya ini dia dulu riwayat kehamilan pada saat hamil, dia ada terinfeksi nggak? Contohnya itu terinfeksi virus rubella. Nah, atau kita tanyakan lagi tentang riwayat pada saat persalinan. Itu juga ada biasa terjadinya infeksi juga pada saat persalinan. Contohnya itu tetanus. Nah, selain itu mungkin kita juga menanyakan bahwa anak ini sudah diberikan obat apa gitu. Biasanya ada penyebab pemberian obat-obatan juga. Nah, terus yang keempat mungkin kejang ini juga bisa disebabkan karena adanya trauma, terutama trauma yang terjadi pada kepala gitu. Jadi benar-benar harus ditanyakan, ini anak sudah mengalami, udah jatuh kah? Terus gitu, seperti itulah ya. Nah, terus yang terakhir mungkin kita harus membedakan dulu nih, misalnya terjadi kejangnya ini baru pertama kali. Jadi kita benar-benar yakin bahwa kejangnya ini berasalkan dari demam atau kelainan neurologis lainnya gitu. Jadi harus benar-benar digali, ini kejangnya ini berdasarkan dari demam apa kelainan yang lainnya gitu. Nah, untuk kejang itu sendiri sebenarnya kejang itu apa sih, Dok? Nah, oke. Untuk kejang ini sendiri dia itu merupakan kelainan fungsi di otak. Nah, di mana terutama pada anak-anak itu sering terjadinya kejang karena sensitivitas pada otaknya itu tinggi ya. Nah, di mana terjadinya kejang ini disebabkan karena arus listrik pada bagian otak itu sangat berlebihan sehingga menimbulkan perubahan dari segi sikap, mungkin sensasi, perilaku, bahkan kesadarannya juga bahkan berubah. Gitu. Nah,
Bahaya kejang itu apa aja dok? Apa benar kalau anak yang pernah mengalami kejang itu bisa mempengaruhi mentalnya gitu? Oke, pertanyaan cukup bagus nih Mbak. Nah, di mana biasanya orang tua tuh khawatir kan? Iya. Biasanya kalau udah terjadinya kejang, nih, anak saya takutnya nanti cacat dan lain-lainnya gitu. Iya. Nah, sebenarnya dari beberapa penelitian tidak ada dilaporkan bahwa kejadian kejang demam ini sendiri dapat menyebabkan keterbelakangan mental. Nah, prognosisnya pun baik sebenarnya. Nah, tetapi pada saat terjadinya kejang itu sendiri, tubuh kita itu atau tubuh anak-anak itu mengalami spasme, di mana suplai oksigen pada saat terjadinya spasme itu berkurang, terutama pada ke otak ya. Nah, jadi menurut penelitian juga pada saat otak mengalami kekurangan oksigen selama 10 detik, itu dapat menimbulkan beberapa kerusakan pada otak. Nah, jadi kalau misalnya pertanyaannya dapat menyebabkan gangguan mental atau pencatatan, bisa banget. Tapi keadaan kejangnya itu sering dan lama dan penanganannya itu tidak tepat, cepat dan adekuat. Seperti itu ya. Nah, terus ciri-ciri kalau misalnya anak tuh mengalami kejang itu kayak gimana dok? Nah, oke, ciri-ciri anak mengalami kejang ini sendiri. Nah, karena kejang ini sendiri kan dia mengganggu aliran listriknya terganggu, terus terjadi spasme. Nah, nanti akan menimbulkan kelainan pada perubahan perilaku, sikap, bahkan kesadaran. Nah, jadi anak pada saat kejang ini sendiri tuh nggak sadar. Nah, jadi kalau misalnya Mbak mau tahu, ini pengetahuan umum aja lah ya, ibu-ibu mungkin ini anak saya kejang atau enggak ya? Mungkin bisa dicari dulu responnya, misalnya ditepok dulu, nak gitu. Terus mungkin bisa diberikan respon nyeri dulu, nih anak nangis nggak kalau aku berikan respon nyeri gitu. Dicubit gitu ya. Nah, jadi bentuk kejang ini sendiri itu sebenarnya banyak. Kalau dari segi medis itu ada disebut kejang sederhana sama kejang kompleks. Itu kalau yang sederhana biasanya ditandai dengan kejangnya itu kurang dari 15 menit, terus cuma sekali dalam sehari, bahkan kejangnya itu mungkin cuma setengah aja, misalnya kayak gini doang, itu bisa merupakan tanda kejang. Kalau yang kompleks itu lebih dari 15 menit, ya lebih kompleks lagi sesuai namanya. Terus dia biasanya seluruh tubuhnya itu kelonjotan kayak gitu, bergerak, terus matanya biasanya berdelik gitu. Dan posisi gigi biasanya kan kalau anak-anak tuh takutnya dia giginya tuh udah begini geretak gitu ya. Gitu ya dok. Itu ciri-ciri yang umumnya ya. Nah, terus pertolongan pertamanya gimana tuh dok? Oke, untuk pertolongan pertama yang harus digarisbawahi sama ibu-ibu di rumah, untuk pertolongan pertamanya jangan panik tenang dulu ya, namanya ini kita harus tenang dulu kan, baru anaknya nih ditangani. Pertama harus tenang dulu, amankan, misalnya dia lagi di tempat main kan kejang, ya udah diamanin dulu ke tempat yang lebih aman, nyaman dan terlindungi lah ya. Yang ketiga mungkin harus dilonggarin dulu pakaiannya, terutama di bagian leher. Nah, takutnya nanti mungkin yang ketat-ketat kan jadi menutupi saluran nafas atau gimana gitu kan. Nah, terus misalnya dalam keadaan anaknya ini nggak sadar pada saat kejang, ya udah ditaruh, direntangin dulu, terus kepalanya dimiringin, itu untuk memberikan jalan nafasnya lebih terbuka lagi. Terus mungkin pada saat kejang itu kondisinya anak pada saat makan juga masih bisa kan, jadi kita harus make sure dulu si mulutnya ini nggak ada apa-apa, gitu. Hidung dan mulut tuh harus dilindungi baik dari air liur ke makanan gitu. Tapi biasanya juga kalau pada saat terjadi seperti itu kan dalam keadaan menggigit ya, jangan dimasukkan benda apapun ke dalam mulut seperti itu. Nah, terus untuk selain itu mungkin penanganannya harus benar-benar diawasi anaknya ini dari segi suhu tubuhnya harus benar diawasi, terus jenis kejangnya harus benar diawasi, cara kejangnya itu kayak apa, berapa lama itu harus benar-benar diawasi. Itu fungsinya untuk membantu tim medis nanti kalau misalnya dia dibawa ke rumah sakit seperti itu. Terus mungkin yang harus diwaspadai lagi ya pemberian, bisa diberikan obat anti kejang, tapi ini sesuai dengan saran dokter, yaitu diazepam rektal. Nah, tapi itu pun harus di stop kalau kejangnya udah berhenti. Jadi benar-benar harus sesuai dengan resep dokter. Nah, kalau misalnya kejangnya nggak selesai selama 5 menit atau berulang, itu ya udah langsung ke fasilitas kesehatan yang lebih memadai ya. Nah, berarti kalau kejangnya udah 15 menit itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Harus Nah, tadi dokter bilang itu tidak boleh memasukkan apapun ke dalam mulut gitu. Nah, itu saya pernah
baca itu katanya kalau anak kejang itu masukin sendok ke dalam mulut itu supaya jalan napasnya terbuka. Itu benar apa enggak, Dok? Enggak, itu mitos ya. Mitos ya, itu mitos ya ibu-ibu. Ya. Nah, jadi kalau misalnya memasukkan benda, contohnya tuh tadi biasanya tuh sendok yang dililitin kain. Nah, itu untuk menutupi jalan membuka jalan napas kan. Atau enggak dia biar enggak gigit lidahnya sendiri. Itu salah sebenarnya. Di medis sendiri tindakan tersebut itu tidak dianjurkan. Nah, karena berbanding terbalik, Mbak. Jadi dia itu sendok yang dimasukkan itu juga bisa jadi dia menutup jalan napas. Atau enggak karena saking paniknya orang tua enggak ada sendok, dia ketemu apa aja bisa dimasukkan apa aja kan. Misalnya kalau misalnya polpen, karena kondisi anak tidak dalam keadaan sadar, terus spasme, itu bisa jadi apa yang dimasukkan itu patah dan bahkan nyebabin masuk ke dalam mulut ketelan gitu. Jadi bisa jadi gagal napas lagi. Nah, bahkan efeknya tuh bisa jadi kematian kan kalau misalnya hal tersebut bisa terjadi gitu loh. Malah memperburuk keadaan ya. Nah, terus kalau misalnya anak tuh lagi kejang nih, Dok. Dia ternyata gigit lidahnya. Nah, itu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, karena anaknya ini gigit lidah, sebenarnya didiemin aja kan, karena durasi kejang itu sendiri kan nggak lama ya. Nah, jadi ya didiemin aja, nggak usah diapa-apain gitu, kecuali dia digigit lidahnya itu digigit makanan, ya udah harus diambil dulu makannya, takutnya makanannya juga tersedak kan. Harusnya didiemin aja sih. Berarti nggak berbahaya untuk lidahnya gitu. Oh iya. Nah, terus Dok, ini juga ada dia tuh bilang kalau kejang itu bisa dicegah atau bisa ditangani dengan kopi. Itu benar apa enggak? Iya. Aku pernah dengar juga itu. Ya, itu kayaknya juga mitos juga ya, pemberian kopi pada anak ya untuk memberhentikan kejang ya. Sebenarnya kalau dokter pun kalau misalnya anak kejang ya pasti diresepin obat anti kejang dong ya, bukan kopi. Secara kesehatan pun pemberian kopi bukan pada saat keadaan kejang pun kayaknya pemberian kopi pada anak kurang bagus ya sih. Iya, benar. Untuk kesehatan pun anak diberikan kopi kurang dari 5 tahun atau anak-anak lah ya, itu kayaknya kurang baik ya. Karena kan kita tahu sendiri kan kopi itu kandungannya kafein. Nah, katanya kafein ini sendiri dia bisa mengganggu beberapa fungsi di dalam tubuh. Terutama dia kan mengendapnya di dalam tubuh kita ini selama 6 jam ya. Bisa dibayangin kalau anak-anak minum kopi selama itu bisa mengganggu organ-organ fungsinya lain gitu. Ya kalau ini sih dari dokter anak sendiri kalau keadaannya kejang apalagi kurang dari 2 tahun itu ya udah diberikan ASI eksklusif sama makanan pendukung ASI-nya aja gitu, PASI gitu. Atau diberikan makanan yang lebih bergizi kan, yang lebih berfungsi gitu. Jangan kopi juga masih bisa gitu. Gitu ya, Dok. Nah, ini Dok, misalnya ada anak yang punya riwayat kejang. Nah, terus ibunya tuh takut buat memaksin anaknya. Takutnya dia kenapa-napa gitu karena pernah kejang gitu. Nah, itu gimana, Dok? Sebenarnya untuk hal itu sebenarnya yang sangat disayangkan sekali orang tuanya yang susah diberikan penjelasan karena khawatir ya anaknya gimana-gimana gitu. Nah, sebenarnya untuk vaksin ini sendiri dia nggak ada kontraindikasi untuk dilakukannya vaksin pada anak dengan riwayat kejang. Itu nggak ada sesuatu yang bahaya lah. Bahkan ada kayaknya di penelitian ngomong sekitar 4-6 orang itu bisa mengalami emang demam kejang, tapi di antara 100.000 orang. Jadi mungkin ada kemungkinan kecil bakal terjadinya demam kejangnya sendiri. Tapi sangat disarankan untuk tetap melakukan vaksin. Kan di vaksin sendiri sudah dijelaskan ya, biasanya kalau ada terjadi demam sudah diberikan obat penurun demam kan, paracetamol lah ya. Jadi orang tua udah antisipasi dulu, dia udah pegang paracetamol. Biasanya kan udah dikasih tahu tuh sama tim kesehatannya, paracetamolnya diberikan bagaimana, jumlahnya berapa kalau terjadinya demam. Jadi ya udah turunin dulu demamnya kalau misal terjadinya demam pada saat after vaksin gitu, ya udah dihentikan dulu demamnya gitu. Sebenarnya demam pada vaksin ini sendiri kan masih normal ya. Umum gitu ya. Tapi yang ditakutkan bisa terjadinya kejang karena panas yang terlalu tinggi gitu. Jadi antisipasinya ya udah berikan nanti penurun panas aja gitu. Berarti vaksinnya harus tetap jalan ya? Masih tetap jalan. Nggak perlu takut gitu. Iya, nggak usah, harus tetap vaksin anak-anaknya ibu-ibu. Gitu. Oke, Dok, terakhir ini ada pesan-pesan nggak untuk ibu-ibu di rumah supaya nggak
atau cara mereka supaya anaknya nggak kejang atau terhindar dari demam gitu. Oke, yang pertama mungkin saran saya nih sebagai dokter di PKM Bandung dan sudah menjalani beberapa kali untuk memberikan edukasi terhadap ibu-ibu apalagi di posyandu ya. Karena rentan sekali sensitivitas anak sakit ini sendiri kan tinggi ya. Jadi menurut saya pertama harus benar-benar nutrisinya itu terpenuhi gitu. Karena kalau sudah nutrisi terpenuhi, sehat pasti. Nggak gampang sakit gitu kan. Seperti saya jelaskan tadi, demam itu kan merupakan suatu tanda bahaya. Baik itu bisa dia terinfeksi bakteri, virus, kan bisa aja infeksi virus itu pertanda bahwa anaknya itu dalam keadaan imunitasnya rendah. Jadi pertama harus penuhi dulu kebutuhan anaknya, nutrisinya, ASI-nya semua harus dipenuhi gitu. Untuk keadaan seperti demam kejang tadi ya harus tetap diwaspadai. Saran saya untuk ibu-ibu tetap melakukan perilaku hidup sehat. Contohnya pada saat sebelum kasih anaknya makan harus cuci tangan dulu. Karena kan kita nggak pernah tahu tuh bakteri itu dari mana, virus dari mana. Kan kasihan untuk anak yang rentan daya tahan tubuhnya itu masih cukup rendah. Jadi gimana caranya dari orang tua juga harus memproteksi kebersihannya sendiri gitu. Untuk sering mencuci tangan atau yang masih memberikan susu formula anak ya udah kebersihan dotnya harus tetap dijaga. Terus untuk makanannya juga harus tetap dicuci, sayuran itu harus benar-benar seimbang ya Mbak ya. Seperti itu biar terhindar dari virus bakteri di nafas gitu. Oke. Terima kasih Dokter Agri, penjelasannya sangat-sangat bermanfaat untuk ibu-ibu yang di rumah. Sekian episode Capcin kita kali ini. Kalau ibu-ibu di rumah masih ada yang ingin ditanyakan atau masih ada yang kurang jelas, bisa komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube UPT Puskesmas Bagu. Dadah!